Oh, ibu-ibu ini mata keranjang semuanya. Ini kita berdua adalah fotokopinya Habib Sofyan. Nah, tahu Habib Sofyan ya? Yang sering ke rumahnya Ustaz Mahmudi itu. Ini kami berdua diutus ke sini. Mudah-mudahan keberkahan Habib Sofyan juga mengalir kepada kita semuanya. Mengalir kepada para ibu-ibu, bapak semuanya. Insya Allah kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah cukup. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilaihi bi idni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya man dalana wa hadana shalla alaika Allahu barikal ladzi bika ya Mustafa hasan wa habana Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati wabil khusus Ketua Musolah, Imam Musolah, pengurus Musolah, Asabikun. Karena kita sekarang ada berada di dalam musolah, di halaman musolah, yaitu Bapak Ustadz, Bapak Warjo, Pak Warjo. Mudah-mudahan beliau dan panitia pelaksana daripada PHBI, dari pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah, panjang umurnya, dikuatkan sehat badannya, insya Allah ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga guru kita, ustadz kita, ulama kita, alhamdulillah, yang selalu kita minta nasihatnya daripada beliau dan doanya daripada beliau, yaitu Al-Ustadz Mahmudi. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan dakwanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ustadz-ustadz yang lain, ulama-ulama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau-beliaunya. Dan juga yang saya hormati para tokoh-tokoh kita, Bapak Adi, Masya Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga Pak Kades, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah selalu lindungi beliau di jalannya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan juga para hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala catat kita satu persatu, wajah-wajah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga bighairi hisab. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bu, itu telurnya diamin, Bu. Itu telur-telurnya didiamin. Daripada saya pecahkan. Itu Masya Allah, anak-anak hadir maulid biarkan aja, Bu. Terserah dia, tetap ibu fokus sama saya. Jangan fokus sama anak-anaknya. Subhanallah, alhamdulillah. Saat ini kita mengadakan daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana disebutkan namanya Nabi Muhammad SAW. Mau mereka pecinta Nabi kah ataupun pembenci Nabi, tatkala masuk maulid semacam ini mereka menggembira, mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kalau saja para ulama katakan seseorang
Wali apabila disebut namanya maka turun rahmatnya ke tempat tersebut. Namun bagaimana dengan mereka? Bukan wali, beliau bukan seorang wali, akan tetapi kekasihnya Allah, Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya rahmat yang turun ke tempat kita ini, melainkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat, hidayahnya dan taufiknya. Insya Allah akan turun ke desa ke kecamatan Kaliorang ini. Mudah-mudahan semuanya kita berkat menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, kita pun disebut oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Dari tadi kita mendengar bagaimana mereka para ahli qasidah, guru kita membawakan dari para salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain ini mereka menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam maulidnya tadi telah dibacakan. Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Suatu wadah, suatu tempat apabila disebut-sebut nama Nabi Muhammad, maka wadah tersebut akan menjadi harum, akan menjadi wangi semerbak wanginya. Tempat tersebut akan menjadi indah, yang mana mereka para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala duduk bersama kita pada saat ini dikarenakan harumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini harumnya, Bu. Saat ini kita menyebut nama Nabi, harumnya sampai ke langit Allah Subhanahu Wa Taala, hingga para malaikat bingung bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, harum apa ini? Ada apa ini? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini harum daripada majelis kekasihku Habib Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah majelis yang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini wadah, Bu. Ini tempat menjadi harum, menjadi wangi tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad. Namun bagaimana dengan hati kita? Kalau di hati kita ada Sayyiduna Muhammad. Bagaimana di hati kita kalau kita cinta sama Nabi Muhammad? Bukan hanya harum, bukan hanya wangi, hati kita bakal menjadi hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hati kita menjadi hati yang selamat, sehingga yang mana dikatakan di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, anak tidak lagi peduli sama orang tuanya, harta tidak lagi manfaat, anak tidak lagi manfaat, ilaman atallah bi qalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati-hati yang selamat. Ini mereka yang selamat di hari kiamat adalah mereka yang punya hati yang selamat. Maksudnya apa? Di hatinya nggak ada benci sama seseorang, di hatinya nggak ada rasa riak terhadap seseorang, di hatinya tidak ada rasa sombong kepada siapapun. Kenapa? Karena di hatinya ada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dari itu saya katakan di tempat ini, Pak, Bu, demi Allah kita datang ke tempat ini bukan karena calon, bukan karena caleg, bukan karena partai, bukan karena organisasi manapun, akan tetapi saat ini kita datang, jauh-jauh kita datang berkumpul di tempat ini hanya tujuannya hanya satu, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya hanya satu, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad yang kita harapkan. Maka dari itu tatkala duduk di tempat ini, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu, sudah, Bu? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, nggak ikut bayar lagi. Ini kasihan panitianya yang undang Habibnya. Ternyata yang datang dua Habib, berarti dua juga amplopnya ini ya. Nggak, Bu, bercanda, Bu ya. Kita ini para ulama nggak butuh amplopnya, butuh isinya itu yang betul. Dikasih banyak Pak Adi, alhamdulillah masuk surga Pak Adi ini, masya Allah baik betul sama kita. Dikasih sedikit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pelit betul ini. Masya Allah. Salam Nabi Muhammad. Subhanallah, tadi telah diceritakan oleh adik saya Sayyid Zainal bagaimana keistimewaan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita jangan pernah lupa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Al Habib Ali katakan dalam maulidnya tadi, salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi
hati apabila dia berhubungan dengan Nabi Muhammad, ruh kita apabila dia berhubungan dengan Nabi Muhammad. Seorang anak apabila di hatinya ada Nabi Muhammad, pasti anak ini akan berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga seorang istri, tatkala di hatinya ada Nabi Muhammad, seorang istri ini akan taat dan berbakti kepada suami-suaminya. Begitu juga seorang suami, apabila di hatinya ada Sayyidina Muhammad, pasti akan tanggung jawab kepada rumah tangganya, kepada anak dan istri-istrinya. Subhanallah, inilah mereka. Kalau ada hubungan dengan Nabi Muhammad, pasti baik, pasti mantap, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ini intisari daripada maulid ini mengorek hati kita, membuat hati kita agar selalu rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taswiqan lisamiin, akan menjadi rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Demi Allah, pasti di hati ibu-ibu semuanya ada cinta sama Nabi Muhammad. Bapak-bapaknya juga ada cinta sama Nabi Muhammad. Akan tetapi terkadang kita lupa untuk mengaduk-aduknya, lupa untuk mengkorek-koreknya, lupa untuk memberikan gesekan agar tumbuhnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaikan, Bu, tahu teh? Teh ini satu gelas, kalau dituangkan puluhan gula, sendok gula di dalamnya, atau 1 kilo gula di dalamnya, tanpa diaduk ini teh, manis nggak, Bu? Nggak bakal manis kan? Begitu juga dengan hati kita. Kalau di hati kita ini nggak selalu diaduk dengan selawat kepada Nabi Muhammad, tidak akan terasa manisnya cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Addimi salata ala Nabi Muhammadin wa qabuluha khatun bi ghairi taraddudi a'maluna baina qabuli wa radiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Tahu artinya, Bu? Tahu artinya? Kita tahu. Kata mereka para ulama, istiqomahkanlah kalian berselawat sama Nabi Muhammad. Istiqomahkanlah kalian untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat kepada Nabi Muhammad ini beda seperti amalan-amalan yang lainnya. Amalan sholat apabila ada riaknya tidak akan diterima amalan tersebut. Sedekah kita apabila ada riaknya, ada embel-embelnya, ada apapun itu, tidak akan diterima amalan-amalan tersebut ila salata ala Nabi Muhammadin. Kecuali berselawat sama Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad penting. Cinta sama Nabi Muhammad penting, Bu. Kenapa? Kalau kita ingin menjadi ibu yang soleha, ingin menjadi istri yang soleha, ingin menjadi rumah tangga yang baik, suami yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, usahakan di dalam rumahnya ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam rumahnya ada cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu saya tanya ibu-ibu semuanya, siap cinta Nabi Muhammad? Siap cinta Nabi Muhammad? Kurang kompak, siap cinta Nabi? Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, Bu, saya mau maju sebentar biar saya lihat ibu-ibu, Masya Allah. Tadi pagi saya ngisi acara di daerah GM Penyeberangan. Tapi sebelumnya saya ngisi di Telen. Habis itu pagi di GM dan siang tadi ke Bengalon. Di Bengalon sampai sore sebelum maghrib saya ke sini. Subhanallah, itu kalau kita pikir-pikir capeknya bagaimana, Bu? Nyupir sendiri, ini para anggota tidur semua. Sampai kita ceramah mereka tidur, ya Allah. Ini kalau dibayang-bayangkan Pak Adi, Masya Allah, mungkin Pak Adi sering ngerasain perjalanan jauh. Yang kita alhamdulillah kita lihat jalan Kaliorang nih, luar biasa kayak tol ya. Begini-gini tolnya ya. Kalau ada caleg di sini minta tolong diperbaikin ya. Ada caleg di sini? Ada caleg? Sebelum duduk perbaikin dulu. Setuju, Bu? Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut, Bu. Akhirnya saya nyupir sendiri dari Bengalon, saya lewat Kaliorang, saya telepon. Biasanya saya di escort lewat Tambang Batubara sama Pak Nana, itu dilewat Tambang Batubara. Tapi sekarang nggak bisa dihubungin tadi, mungkin sibuk. Akhirnya kita lewat jalan tol ini. Luar biasa, subhanallah. Saya bilang sama Zainal tadi, adik saya nih,
Ini kita ke planet mana ini? Nggak nyampe-nyampe ke planet mana nih, kiri kanan hutan semua ini. Dikirain kita ke planet yang ada alien-aliennya. Ternyata salah, Bu. Habib sekarang bukan di planet, tapi di surga ada bidadari-bidadarinya. Alhamdulillah. Keren. Katanya Zainal tadi di dalam surga itu ada bidadarinya. Betul itu. Mereka para ulama kita menceritakan bagaimana bidadari di dalamnya. Luar biasa, Pak. Bidadari dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ini bukan lagi putih, benar katanya, bening. Ada yang bening di sini. Bening, luar biasa. Kalau dia minum air, Pak, itu kelihatan di tenggorokan hanya air. Mengalir air segiring beningnya. Ya kurang lebih lah sama bidadari di sini. Kalau minum kopi kelihatan dakinya di leher. Luar biasa bidadari ini, Bu. Bahkan bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala itu, kalau dia meludah ke laut samudra yang asin itu langsung menjadi tawar. Ya kurang lebih lah bidadari di sini ya. Kalau meludah ke lautan Sangkulirang itu mati semua buayanya. Saking beracunnya itu ludahnya. Subhanallah, inilah perjalanan kita, perjalanan dakwah. Luar biasa capek demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena cinta, mana mungkin ibu-ibu jauh-jauh datang ke tempat ini? Mana mungkin Habib datang ke tempat ini? Mana mungkin Guru Mahmudi datang ke tempat ini? Ini semuanya dikarenakan cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cinta ini telah ditanamkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama-ulama kita, bahkan sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat namanya Abdullah, Bu. Bagilah ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wallah lupa saya namanya. Ini sahabat Abdullah ini yang mana tatkala dia mendengar kabarnya Rasulullah SAW telah meninggal dunia, dikabarkan oleh anaknya, wahai ayahku, sesungguhnya kekasihmu Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya apa kata Rasulullah? Apa kata Abdullah bin Abdullah ini? Sahabat Abdullah, wahai anak, jangan main-main dengan berita ini. Betul wahai ayah, aku saja baru lihat Rasulullah meninggal tadi. Akhirnya sahabat ini lari, saking cintanya, saking rindunya, saking emosinya karena mendengar Rasulullah meninggal. Lari ke rumah Rasulullah, melihat Rasulullah telah meninggal dunia. Akhirnya apa kata Abdullah ini? Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, butakanlah mataku ini agar yang terakhir aku lihat adalah Habibuna Muhammad. Yang paling aku lihat terakhir kalinya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Minta dibutakan matanya, Bu. Kenapa? Tidak mau lihat yang lainnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, sahabat Sayyidina Thauban ini luar biasa, Bu. Mereka cintanya sama Nabi Muhammad bukan cintanya kawe-kawean, bukan cinta yang kaleng-kaleng, cinta yang begitu luar biasa. Hingga sahabat Sayyidina Thauban ini setiap harinya datang sama Nabi Muhammad. Setiap harinya datang sama Nabi Muhammad dengan wajah yang pucat seperti kegalauan di dalam wajahnya. Namun setelah pulang daripada tempatnya Nabi, dia bergembira, bersenang lagi. Belum sampai rumah Nabi, ini sahabat Thauban mau buka pintu, rindu lagi sama Nabi. Subhanallah. Alamatus shauk, tandanya orang rindu itu yaitu di dalam hatinya ada rasa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka Thauban ini datang sama Rasulullah dengan wajah yang pucat lagi, pulang dengan wajah gembira lagi, hingga Rasulullah katakan, "Malaka ya Thauban? Ada apa engkau ini wahai Thauban? Datang dengan wajah yang sedih, pulang gembira, datang sedih, pulang gembira. Malaka ya Thauban? Ada apa engkau ini?" Bingung Rasulullah SAW. Akhirnya Thauban katakan, "Ya Rasulullah, tidak ada kegundahanku, tidak ada kegalauanku. Aku biasa saja wahai Rasulullah, tidak ada masalah dalam diriku. Akan tetapi cuma satu yang aku pikirkan sampai aku pucat wajahku semacam ini." Apa itu Thauban? Akhirnya sahabat Thauban katakan, "Wahai Rasulullah, yang aku pikirkan bagaimana keadaanku nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaanku setelah di dunia ini, wahai Rasulullah. Kalau di dunia, tatkala aku rindu, aku bisa datang ke masjidmu dan bertemu dengan engkau. Namun bagaimana dengan keadaanku nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala? Mungkin engkau masuk surga paling atas, sedangkan aku Thauban paling bawah.
kalau aku masuk surga namun tidak bertemu denganmu, buat apa aku masuk surga?" kata Sauban. Subhanallah Bu, Pak, yang dia pikirkan bagaimana keadaannya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, kah dia atau bukan? Karena apa? Kenikmatan surga tidak ada apa-apanya kecuali di dalamnya ada cinta Nabi Muhammad, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al Habib Ali katakan, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi katakan dalam qasidahnya, "Fi jannatin ma saqani min wasfiha ila likauni hibbi fiha khayyama." Kemewahan surga tidak membuatku rindu untuk masukinya, akan tetapi aku ingin masuk surga karena di dalamnya ada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hingga pernah suatu ketika, bro, lihat Habib bro ya. Terakhir, Habib kasih pertanyaan yang bisa jawab, Habib kasih hadiah. Perhatikan. Siap. Mantap. Subhanallah. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada namanya sahabat sahabiah, sahabat perempuannya Nabi. Kalau kata sekarang, ibu-ibu zamannya Nabi. Ibu-ibu ini cintanya luar biasa, begitu sangat menakjubkan cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika ibu-ibu ini rela bangun pagi-pagi subuh-subuh untuk berangkat ke masjidnya Nabi Muhammad. Di masjidnya Nabi Muhammad, ibu-ibu ini sholat subuh berjamaah sama Nabi Muhammad. Suaminya masih tidur di rumah, dia tidak bangunin, dia berangkat sendiri. Bentar Pak, bentar ya. Permisi Pak ya. Kayaknya kurang asik di sini. Ketinggian. Sudah Habibnya tinggi kayak raksasa lagi. Saya turun ke bawah ya.